Angka COVID-19 di Jakarta membeludak data terbendung. Sekarang ini, banyak tempat di Jakarta menjadi zona merah alias red zone yang berbahaya. Sebentar saja di sana, potensi tertular sangat tinggi. Apalagi kemarin ditambah lagi dengan banjir kiriman karena Sungai Ciliwung yang tak kunjung dinormalisasi yang akhirnya meluap. Sekarang ini, kita melihat bagaimana Jakarta dalam fase kritis. Dalam keadaan PSBB, warga kena banjir. Otomatis tempat-tempat pengungsian dinonaktifkan untuk sementara agar terhindar dari penularan COVID. Para pendukung Gubernur Sara pun pada akhirnya sekarang kesulitan. Banjir, stay at home. Apalagi di tengah wabah yang membunuh banyak orang di Jakarta ini. Ada anggaran 3,2 triliun APBD yang tidak digunakan untuk menangkal COVID-19. Para korban banjir ini terletak di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Mereka adalah daerah yang langsung dialirkan oleh Sungai Ciliwung yang meliuk-liuk sebelum airnya terhempas ke laut di utara Jakarta. Ada sebuah lokasi di Jakarta Timur yang merupakan tempat kelok air Sungai Ciliwung. Di zaman Ahok, beliau terkendala dengan payung hukum untuk menormalisasi sungai tersebut. Sungai yang menjadi sumber bencana jika airnya meluap harus dibuat lebih tinggi. Harus dibangun turap-turap ketimbang hanya natural seperti tanah, yang akan selalu terkikis dan melebarkan aliran sungai itu. Debit air yang tinggi saat mendapatkan banjir kiriman harus diatasi dengan berbagai cara. Ahok putar otak, dan satu-satunya cara yang paling baik dilakukan pada saat itu adalah dengan menggunakan normalisasi. Beton-beton peninggi di sepanjang Kali Ciliwung harus dibangun segera. Karena apa? Bukan hanya luapan sungai yang semakin besar setiap tahun, tapi juga karena penurunan dataran beberapa sentimeter setiap tahunnya. Ahok harus gerak cepat. Tapi langkahnya dihalang-halangi oleh pendukung dari pemimpin Solim. Dia pun akhirnya harus kalah. Sudah kalah, di penjara pula. Akhirnya, Jakarta pun kian tak terurus. Apalagi ditambah dengan pemimpin yang hanya bisa bicara tidak karuan di media, tanpa ada gerakan-gerakan kerja nyata yang ia jalankan. PSI pun juga sudah terus marah-marah dan terus mengkritik si gubernur produk politisasi SARA itu. PS yang merupakan kiamat bagi Gubernur Zolim, terus-menerus menemukan hal-hal buruk yang berpotensi terjadi di DKI Jakarta. Abbas seolah tidak peduli dengan banyaknya orang yang mati, dia lebih memikirkan uang-uang dan uang. Anggaran terus keluar dan dinikmati bersama-sama dengan orang-orang dalamnya. Bahkan 3,2 triliun pun terbongkar tidak digunakan untuk menangani COVID-19. Beberapa hari silam, Jakarta diserbu banjir kiriman. Hujan yang ada di hulu mengalir ke hilir dan transit sebentar di Jakarta. Langsung belasan kelurahan terendam banjir. Warganya tidak bisa mengungsi karena PSBB. Maka dengan demikian, para warga harus mengalami kengelesan yang hakiki dan tidak bisa berbuat banyak. Tapi dalam hal ini, kita justru melihat bahwa Tuhan itu ada. Dia sosok yang maha adil dan terus menyatakan keadilan. Setiap kezaliman selalu dibayar tunai lewat hal-hal yang menyeimbangkan itu. Pemimpin zalim di DKI sudah kebablasan dalam melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Tuhan kepada manusia. Manusia dianggap aset dan sumber dana lewat pajak-pajak yang mereka bayarkan. Setelah dapat uang banyak dari pajak, mereka pun langsung tidak pakai lama, dibuang begitu saja. Anggaran yang sudah dikeluarkan otomatis tidak bisa diapa-apakan lagi. Tapi yang pasti, sekarang semua mulai berbalik. Gubernur tak bisa kerja ini, mulai terkena musibah. Angka COVID-19 meningkat. Jakarta jadi juara satunya dalam penularan COVID-19. Mereka tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah COVID-19. Ngoceh-ngoceh di balai kota terus dilakukan tanpa adanya kerja nyata. Tanah Abang tetap ramai, malah banyak yang tidak pakai masker.
Dalam kondisi seperti itu, pakai masker bisa pingsan, gak pakai masker bisa kena tular. Lantas, apakah PSBB dijalankan? Kalau dibacotnya sih katanya dijalankan, tapi realita dan faktanya, PSBB itu tidak ada. Yang dibacotkan tidak sesuai realita. Gak heran Jakarta kena azab. Begitulah kira-kira.